Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun. Salam produktif, salam sehat ya, dan dimudahkan segala urusan untuk kita semua yang hadir membersamai webinar series Ngopi Sek yang ke-18. Yang biasanya webinar series Ngopi Sek kita selenggarakan di malam hari ya. Kali ini kita selenggarakan di pagi hari. Jadi saya harap semangatnya juga menyala ini. Oke, ya, webinar series Ngopi Sek yang ke-18 kali ini kita mengangkat tema tentang optimalisasi lembaga kerjasama bipartit atau biasa kita sering sebut LKS bipartit ya, dalam upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial. Saya Mahendra Hakim selaku tukang laten ngopi kita hari ini yang juga akan turut sinau ngangsu kawruh dengan narasumber sekaligus pemantik olah pikir hari ini pagi ini, yakni bersama Bu Alfiah Pramundiarsih, Sarjana Sosial, Master of Arts. Beliau ini merupakan Widya Iswara Ahli Madya di Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi saya yang sekarang ini yang jenengan kenal selaku mediator hubungan industrial ini adalah berkat didikan dan asuhan beliau, Bu Vivi, gitu. Kami memanggilnya Bu Vivi. Saat kami menjalani diklat dasar mediator hubungan industrial, kalau saya 4 tahun yang lalu ya, angkatan 86, angkatan online ya Bu ya, virtual. Ya, webinar series Ngopi Sik ini merupakan salah satu sarana atau wadah bagi rekan-rekan di Ngopi Sik Community untuk diskusi bareng, ngolah pikir tentang ketenagakerjaan yang mengulik dan mengupas tuntas secara daring, secara serius namun tidak menanggalkan kesan santai dan renyahnya gitu. Jadi terkait tema ini, sebagaimana kita tahu bahwa pembentukan LKS Bipartit itu diamanatkan di dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa di situ perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membentuk LKS Bipartit bagi perusahaan yang memiliki pekerja atau buruh itu sekurang-kurangnya 50 orang atau lebih. Pernah juga terbersit, kenapa kok harus 50 gitu kan? Mungkin mendasarkan pada situasi, kondisi, suasana batin pembuat undang-undang pada waktu itu, bahwa ketika sebuah perusahaan memiliki 50 orang atau lebih itu, sudah selayaknya pemerintah turut hadir untuk menciptakan sebuah wadah atau sarana hubungan industrial dalam bentuk lembaga kerjasama bipartit tersebut. Untuk apa? Gunanya untuk menjaga kerjasama yang baik dengan perusahaan antara pekerja dengan buruh juga, sehingga tidak akan menemui kendala, kesulitan di dalam komunikasi dan konsultasi. Beda halnya dengan perusahaan yang flat ya, yang cuma terdiri dari 10 orang gitu kan, 5 orang gitu kan, komunikasinya bisa lancar. Tapi kalau sudah di atas 50 atau mungkin ribuan, dibutuhkanlah sarana atau wadah untuk forum konsultasi dan komunikasi tersebut. Jadi komunikasi konsultasinya ya tentu terkait hubungan industrial di dalam perusahaan tersebut. Yang outcomes-nya, hasil akhirnya itu untuk bagaimana mewujudkan suasana dan kondisi kerja yang layak, decent work for all. Eh, jadi pembentukan dari LKS Bipartit sendiri juga ini adalah bagian dari bentuk demokrasi di dalam sebuah hubungan industrial ya. Kalau kita bicara hubungan industrial Pancasila, LKS Bipartit inilah adalah pengejawantahan dari sila keempat, gitu kan, dari Pancasila yang mengusung asas sebuah demokrasi yang mendasarkan pada musyawarah mufakat tersebut. Nah, dengan adanya forum komunikasi dan konsultasi berupa LKS Bipartit ini sebenarnya sebuah ruang dan kesempatan bagi para pihak, yakni pekerja buruh dan pengusaha, untuk bagaimana membuat sebuah kebijakan itu bisa dibuat bukan hanya sepihak, tapi mengikutkan keterlibatan atau kontribusi dari kedua pihak, gitu kan. Nah, yang nantinya akan disepakati dan ujung akhirnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, peningkatan produktivitas yang ujung akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Seperti itu. Jadi saya ngasih prolog saja, nanti untuk materinya cukup banyak nih dari Bu Vivi, cukup komplit juga. Nanti kita akan mendedah bersama ya dan memahami optimalisasi lembaga kerjasama bipartit ini. Dan mungkin nanti kita akan
gimana sih tips triknya meyakinkan pimpinan atau owner gitu kan? Biasanya kan kadang pimpinan perusahaan agak antipati dengan LKS Bipartit karena beranggapan bahwa LKS Bipartit itu mirip dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, nanti bisa didiskusikan. Ya, tidak berlama-lama untuk mengefektifkan waktu. Saya persilahkan screen dan waktu bagi Ibu Vivi. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Pak Mahendra Sama-sama selaku Bu. founder Ngopisik. Terima kasih Murid kepada Ibu juga. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Salam kenal. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Mahendra. Nama saya Alfia Pramudiarsi. Saya biasa dipanggil Vivi Bapak Ibu. Untuk kali ini webinar Ngopisik, sebagaimana Pak Mahendra sudah sampaikan, nanti kita bisa berbagi bersama, kemudian bisa sharing saja karena sebenarnya bukan narasumber, tapi karena beliau founder yang meminta saya, akhirnya saya beranikan diri untuk maju gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin di saya kali ini agak sedikit berbeda. Materinya terkait optimalisasi lembaga kerjasama bipartit dalam upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mendengar atau bahkan mungkin juga sudah ada yang dibentuk di perusahaan Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebagai awalan seperti itu, saya ingin Bapak Ibu mungkin bisa join di menti.com. Saya ingin mengetahui apakah Bapak Ibu sejauh ini sudah mengetahui atau memahami LKS Bipartit atau belum, dan apakah di perusahaan Bapak Ibu sudah membentuk LKS Bipartit atau belum. Bapak Ibu bisa scan QR code di layar. Saya sudah sediakan. Kalau tidak bisa sebentar saya coba kirimkan melalui chat Zoom. Monggo Bapak Ibu bisa bergabung, bisa join. Saya sudah kirimkan Mentimeternya di chat Zoom. Oke, baik. Terima kasih sudah ada yang mengirimkan. Ya, sudah mengetahui. Alhamdulillah. Berarti nanti untuk LKS Biparti tidak terlalu banyak teorinya karena sudah banyak yang mengetahui. Sudah ada 4 orang dari 20. Oh, dari 41. Tadi saya pikir sudah 28, ternyata sekarang sudah 41. Ada yang belum, 8 sudah mengetahui. Baik, mungkin saya tunggu satu lagi. Oke, bisa dilanjut. Apakah di tempat Bapak Ibu bekerja gitu ya, terkecuali mungkin Pak Pramana ya, karena mediator ya, jadi Pak Pramana boleh di skip. Apakah di tempat Bapak Ibu bekerja saat ini sudah terbentuk? Oke, baik, sudah ada 2, 3. Oh, ada yang tidak tahu karena tadi pengertiannya tidak tahu. Ada yang belum. Jadi ada yang sudah, yang belum 5 ya, yang sudah 3. Oke, baik. Mungkin satu lagi, baik. Ada 6 yang belum terbentuk, ada 3 yang sudah, dan ada 1 yang tidak. Oh, alhamdulillah sudah 7 ya, 7 yang respon. Sudah ada 11. Oke, baik, sudah ada 12 yang respon. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas responnya, luar biasa. Jadi meskipun pagi hari Pak Mahe masih semangat semua ya Pak Mahe ternyata ya, untuk mengikuti ngopisik di pagi hari Semangat ini. Ibu, semangat. Sambil Baik, ngopi ya, monggo sambil dipersilakan. ngopi, monggo Bapak Ibu, tapi mohon maaf, kali ini karena kita daring, jadi ngopinya saya tidak bisa menyediakan, hanya secara daring saja. Silakan dinikmati masing-masing begitu ya, di tempat kerja masing-masing. Oh ya Sesuai Bu, dengan amanat izin dari, iya, monggo Bapak. sebelum dimulai saya hampir lupa. Iya, Jadi bagaimana? Silakan, untuk monggo. webinar series kali ini kami ada gift ya. Eh, eh, Ada Kami hadiah, ada oke. gift buat peserta yang aktif nanti berdiskusi, bertanya nanti ke Bu Vivi. Eh, ada buku, 3 buku yang akan kita bagikan kepada para peserta yang join hari ini ya. Bukunya saya rekomendasikan lah. Itu buku tulisan dari Prof. Ari Hernawan, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan di Universitas Gajah Mada. Pokoknya keren. Oke, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahe. Alhamdulillah ada giftnya ya Pak Mahe, 3 ya, baik. Itu Jadi bukunya Bapak Ibu, dari Bu Vivi, teman-teman. bukan dari Ngopisik ya Pak Mahe.
Ternyata teman-teman saya banyak yang ikut juga ini Pak Mai. Ada dari BKP SDM Tangsel, ada juga dari Kemendes, saya baru lihat. Alhamdulillah. Selamat datang. Selamat datang. Baik, sesuai dengan apa yang disampaikan ke saya oleh Pak Mahe, requestnya ada cemilan ngopi ya Pak Mahe ya. Jadi cemilan ngopinya yang nanti akan dibahas sampai dengan pukul 11 mungkin ya. Itu pertama apa dan mengapa LKS Bipartit, bagi Bapak Ibu yang sudah tahu, nanti silakan dapat didengarkan saja. Kemudian tujuan, fungsi, dan tugas LKS Bipartit itu apa saja. Kemudian tata cara pembentukan LKS Bipartit seperti apa. Mengingat sebenarnya masih banyak juga ya tadi, apalagi berdasarkan survei tadi, kecil-kecilan di Mentimeter ternyata masih ada 8 gitu ya yang masih belum bentuk LKS Bipartit. Kemudian bagaimana sebenarnya keanggotaan dan kepengurusan LKS Bipartit. Yang ini terkadang kalau misalnya nanti anggotanya tidak 1:1 bagaimana? Kalau misalnya nanti kepengurusannya dari SP atau SB seperti apa? Misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya tata kerja, kewenangan, pembahasan, dan pelaporan LKS Bipartit. Nah, ini tata kerjanya sebenarnya seperti apa? Yang selama ini mungkin Bapak Ibu banyak juga tahu. Kalau istilah, meminjam istilah dari Pak Zamhari, katanya banyak LKS Bipartit itu tukiem gitu ya. Nah, kemarin di jurnal yang Pak Mahendra sampaikan, di sana ada ya tukiem dibentuk kemudian diam. Jadi hanya dibentuk saja sekadar formalitas, atau mungkin ada permintaan dari buyer, atau mungkin nanti untuk memenuhi kalau misalnya ada pemeriksaan misalnya seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, sebenarnya biasanya saya tidak pernah memaparkan ini Bapak Ibu, tetapi karena Pak Mahe kemarin request bahwa di dalam Kepmen 88 mengenai pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja yang sedang gencar saat ini, di dalamnya ada salah satu satgasnya adalah eh, yaitu pengurus dari LKS Bipartit. Oleh karena itu, Pak Mahen meminta saya juga untuk menyinggung sedikit mengenai Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dalam struktur organisasi LKS Bipartit. Baik, izin tadi di saya share screen-nya agak bermasalah, mudah-mudahan sekarang tidak. Oke, berikutnya saya awali Bapak Ibu, LKS Bipartit itu mengapa harus ada, mengapa harus terbentuk, mengapa menjadi sebuah kewajiban. Tentu saja karena merupakan sarana hubungan industrial, jadi saya awali dari hubungan industrial. Apa sebenarnya hubungan industrial? Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kalau kita melihat di pasal 1 Undang-Undang 13 2003, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi. Siapa saja para pelaku tersebut? Ada 3 Bapak Ibu, ada pengusaha, ada juga pekerja atau buruh, dan juga ada pemerintah. Kemudian dari pelaku ini sistemnya seperti apa sih? Didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila inilah sebenarnya yang menjadi filosofi mendasari terbentuknya LKS Bipartit. Mengapa demikian? Karena di dalam keputusan Menteri terkait dengan hubungan industrial Pancasila, nilai-nilai Pancasila khususnya yang terkait dengan pasal 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di sana lebih mengedepankan bagaimana sebenarnya kita di dalam hubungan industrial ini supaya bisa mengambil keputusan dengan cara musyawarah seperti itu ya. Jadi mengapa jadi LKS Bipartit? Mengapa LKS Bipartit ini dua belah pihak? Sebenarnya untuk apa? Filosofinya sebenarnya lebih kepada supaya apa yang ada di dalam perusahaan, kebijakan-kebijakan ini sepatutnya sebenarnya secara teori, secara sepatutnya ya. Apakah ada sanksinya kalau tidak membentuk? Nah, ini juga yang banyak sekali ditanyakan. Sanksinya itu hanya sanksi administratif begitu ya. Jadi seolah tidak menggigit karena tidak ada sanksi pidananya begitu ya. Eh,
seperti itu, Bapak Ibu, sanksinya memang sanksi administratif kalau kita merujuk pada pasal 190 ayat 1 Undang-Undang 6 2023. Namun kembali lagi, kalau kita cermati bahwa Pak, LKS Bipartit adalah forum udah? komunikasi, ya mari Oh, kita udah. Belum. berusaha untuk mensukseskan bagaimana supaya bisa terbentuk LKS Bipartit di perusahaan sehingga Eh, nanti Bu sebenarnya Vivi, bisa maaf Bu, memotong. ya Eh, izin Oh, saya alah. dijadikan host kembali. Belum berarti Saya semuanya. tadi sempat Tadi belum keluar lengkap berarti. atau host untuk saya bantu nge-mute. Ya sudah. Oh, Dari gimana Bapak? sektor bintang Olimpik. Saya tadi Dibagikan sempat apa? keluar Bu, Public speaker. dijadikan host Bu. Oh iya ya. Oh ya, baik, baik sebentar. Oke, baik sebentar ya, Pak. Sudah ya Pak Mahe ya? Ya Bu, terima kasih sudah. Terima kasih. Baik. Baik Bapak Ibu, karena tadi sebuah kewajiban, sanksinya ada meskipun hanya sanksi administratif gitu ya. Dan mungkin mereka yang bertanya selama ini juga pada kenyataannya juga jarang bu sanksi administratif gitu ya. Tapi inilah kenyataannya di dalam aturan seperti ini Bapak Ibu. Jadi secara Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi sebuah kewajiban dan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini sudah diubah menjadi Undang-Undang 6 2023 itu sanksinya berupa sanksi administratif. Jadi sebenarnya ada sanksinya ya Bapak Ibu meskipun hanya sanksi administratif. Nah, mengapa LKS Bipartit? Di awal saya sudah sampaikan berdasarkan filosofi marwahnya itu dari musyawarah untuk mufakat Bapak Ibu. Ya sebenarnya kalau kita berbicara teori, LKS Bipartit kan masing-masing pihak seharusnya seyogianya baik pengusaha ataupun pekerja saling bekerja sama, saling mencurah, saling memberikan inspirasi, motivasi, aspirasi seperti itu supaya nanti ke depannya perusahaan tentu bisa berjalan dengan baik, kemudian hubungan industrialnya juga menjadi harmonis, dinamis, dan berkeadilan seperti itu. Ada 3 hal mengapa harus LKS Bipartit seperti itu. Yang pertama, sebagai salah satu sarana HI, sebagaimana amanat di pasal 103 Undang-Undang 13, dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang tadi sudah saya sampaikan, harmonis dan dinamis di perusahaan. Yang kedua, sebenarnya menjadi bagian dari partisipasi pekerja dan juga manajemen atau pengusaha seperti itu ya, perwakilan pengusaha. Bagaimana sebenarnya caranya musyawarah mufakat, bagaimana caranya kerjasama dan bersinergi untuk sama-sama memajukan perusahaan seperti itu. Kan enak ya Bapak Ibu sebenarnya. Meskipun ini ibaratnya itu teori begitu ya. Teori untuk bisa bersama-sama nih bekerja sama gitu ya. Tetapi tidak jarang juga Bapak Ibu ternyata di beberapa perusahaan memang hal ini sudah terjadi sehingga ini meminimalisir terjadinya perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga, tentu saja tadi sudah disinggung Pak Mahe juga, bagaimana sebenarnya ini bisa menjadi sarana forum untuk menyampaikan apa sih sebenarnya aspirasi dari pekerja, apa sih sebenarnya harapan dari pekerja, dan apa juga sebenarnya yang menjadi harapan dari pengusaha seperti itu. Sehingga nanti sama-sama bisa menemukan titik temu jalan keluarnya seperti apa untuk bisa memajukan perusahaan secara berkesinambungan. Kemudian, nah ini juga Bapak Ibu kalau saya lihat kemarin dari jurnal yang dikirim oleh Pak Mahendra yang ditulis oleh Pak Zamhari, apa sebenarnya perbedaan LKS bipartit dan perundingan bipartit? Di sana saya melihat hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa yang tidak mau membentuk LKS bipartit karena memang menganggap LKS bipartit sama seperti perundingan bipartit. Kalau perundingan bipartit kan sebenarnya menjadi bagian dalam penyelesaian perselisihan HI. Ini sudah dibahas kemarin ya Bapak Ibu ya oleh Pak Vicky pada minggu lalu hari Kamis kalau tidak salah. Apa sebenarnya perbedaannya? Yang mendasar adalah kalau LKS bipartit menjadi forum komunikasinya Bapak Ibu. Forum komunikasi apa? Nah, ini masih keluhan-keluhan nih, begitu ya. Ayo kita bicarakan di lembaga kerjasama bipartit. Tapi kalau misalnya sudah menjadi perselisihan, silakan nanti mengadakan perundingan bipartit. Sesuai dengan
Definisinya bahwa LKS Bipartit menjadi forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial. Nanti produk dari LKS Bipartit apa? LKS Bipartit akan memberikan saran-saran, kemudian pertimbangan, lalu rekomendasi atau memorandum nih ke perusahaan seperti itu. Sedangkan kalau perundingan bipartit seperti apa? Ya artinya karena dia perundingan yang dilakukan pada saat ada perselisihan hubungan industrial, bagaimana penyelesaiannya kan nanti katanya sepakat atau tidak sepakat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau LKS menjadi forum komunikasinya saat belum terjadi perselisihan, kalau sudah terjadi perselisihan hubungan industrial, PHK karena alasan apapun itu nanti silakan dapat dibicarakan perundingan di dalam perundingan bipartit. Dari aturan hukumnya juga berbeda ya Bapak Ibu. Ini mirip-mirip, tetapi sebenarnya nomornya berbeda. Kalau LKS bipartit kita gunakan Permenaker 32/2008, kalau perundingan bipartit Bapak Ibu nanti rujukannya ke Permenaker 31 tahun 2008. Selisih satu angka. Kemudian berikutnya, karena tadi sudah tahu apa dan mengapa, apa sih sebenarnya tujuan, fungsi, dan tugas dari LKS bipartit? Apa sebenarnya tujuan, fungsi, dan tugas LKS bipartit? Mari kita cermati kalau di Permen 32 tahun 2008, tujuan dari lembaga kerjasama bipartit sebenarnya sebagai forum komunikasi yang digunakan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan juga berkeadilan di perusahaan. Kemudian sebelum ke tujuan dan fungsi, sebenarnya mengapa menjadi penting LKS bipartit? Ada dari 5 sisi Bapak Ibu. Kalau dari sisi konsep tadi sudah saya sampaikan, falsafahnya, filosofinya ambil dari prinsip demokrasi, musyawarah, dan mufakat. Dari sisi sifatnya, karena tadi harapannya di LKS bipartit ini aspirasi-aspirasi, kemudian keluhan-keluhan ini disampaikan, nah seharusnya bisa memprediksi nih masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan. Otomatis kalau sudah antisipasi sejak dini, sudah dilihat begitu ya, oh ini kira-kira akan ada permasalahan ini, itu harapannya bisa segera diatasi sebelum terjadi nanti perselisihan atau mungkin mogok kerja atau mungkin unjuk rasa. Nah, kalau sudah mogok kerja dan juga unjuk rasa kan pasti akan banyak waktu dan juga jam kerja yang terbuang gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya dari sisi keanggotaan, karena bipartit dari dua kata bi yaitu dua, kemudian partit adalah pihak seperti itu atau bagian, artinya di dalam hal ini LKS bipartit menjadi kalau ibadat rumah tangga dia nih suami istrinya begitu Bapak Ibu. Jadi dari dua pihak ini harusnya bisa saling mendukung dan saling support. Kemudian dari segi proses ya seharusnya karena tadi sudah ada kerjasama bisa meningkatkan pola partisipatif nih baik dari pengusaha ataupun pekerja. Memang butuh legowo baik dari pengusaha ataupun pekerja ya Bapak Ibu. Pekerja tidak menekan tapi pengusaha juga bisa memahami. Ya itulah yang sulitnya gitu ya. Hasilnya apa kira-kira? Hasilnya tadi saran, pendapat, pertimbangan, ya seharusnya karena sudah dibicarakan oleh kedua pihak, sebagaimana hasil musyawarah mufakat untuk bisa disepakati bersama. Apakah nanti bisa disetujui atau tidak kan nanti tergantung dari bagaimana perusahaan menyikapinya. Apakah nanti ada atau bisa atau memungkinkan atau tidak rekomendasi disampaikan. Oh, ada yang raise hand ya Pak Bawon ya? Bagaimana Bapak? Saya boleh lanjutkan terlebih dahulu. Ya, Nanti, iya Bu, Ya. nanti Bu setelah selesai. Tadi ya saya di baik. chat nanti Bu. Ya, Ya baik, Bapak ya, silakan. Oke baik. Terima kasih Pak Bawon. Saya lanjut fungsi LKS bipartit. Sama saja Bapak Ibu, intinya untuk mengembangkan hubungan industrial, kemudian kesejahteraan dan bagaimana sih bisa berkembang perusahaan. Kemudian apa saja sebenarnya yang menjadi tugas LKS bipartit? Bapak Ibu nanti silahkan bisa juga membaca di pasal 4 Permenaker 32 tahun 2008. Pada intinya ada 3 tugasnya. Pertemuan secara periodik, yang ini kadang-kadang juga diabaikan ya Bapak Ibu ya. Tapi di Permen 32 melakukan pertemuan secara periodik. Mengapa periodik? Supaya sebenarnya ada program kerjanya Bapak Ibu. Kalau ada program kerja, nanti ini bisa menjadi awalan, bisa menjadi langkah untuk sering
bertemu. Ya, meskipun sebenarnya di sisi lain kan nanti bisa mengganggu jam kerja misalnya seperti itu ya. Oleh karena itu nanti silakan didesain oleh pengurus dan anggota LKS Bipartit bagaimana caranya agar bisa melakukan pertemuan secara harian. Kemudian mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan yang terakhir tadi saran pertimbangan serta pendapat. Berikutnya tata cara pembentukannya seperti apa? Bagi Bapak Ibu yang belum membentuk LKS Bipartit, bisa dibentuk oleh unsur pengusaha dan unsur pekerja dan atau SP. Jadi tergantung dari masing-masing perusahaan Bapak Ibu ya sudah ada SP atau belum. Kalau yang belum pun masih bisa membentuk nanti dari unsur pekerja. Kemudian bisa dibentuk juga di cabang. Kalau di cabang perusahaan Bapak Ibu sudah ada 50 atau lebih anggotanya atau pekerjanya. Kemudian bagaimana caranya? Ya nanti pengusaha dan wakil SP atau wakil pekerja atau buruh mengadakan musyawarah lalu dibentuk, ditunjuk, ditetapkan siapa saja sih sebenarnya susunan pengurusnya. Setelah itu nanti dibuat berita acaranya karena ini akan menjadi lampiran pada saat Bapak Ibu memohon pencatatan LKS Bipartit ke dinas gitu. Kurang lebihnya secara sederhana silakan dibentuk panitianya, kemudian kira-kira kapan waktu pemilihan pengurusnya, kemudian tetapkan susunan pengurusnya, lalu buat notulennya dan nanti buat komitmen di akhir. Nah, ini nanti akan dituangkan di dalam berita acara. Kalau sudah selesai jangan hanya sampai dibentuk Bapak Ibu karena harus ada legalitasnya kan ya. Oleh karena itu kalau sudah selesai, kalau bisa selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah Bapak Ibu bentuk, Bapak Ibu silakan datang ke dinas seperti itu untuk mengajukan permohonan pencatatan LKS Bipartit dengan melampirkan berita acara pembentukan, susunan pengurus dan alamat perusahaan. Nanti dari dinas yang akan meng-cross check gitu ya, mengecek apakah sudah sesuai atau belum kelengkapan berkasnya. Nah, nanti akan diinformasikan pemberitahuan pencatatannya akan diberikan SK-nya. Nah, untuk pencatatan ini tidak dikenakan biaya, Bapak Ibu. Jadi gratis ya, Bapak Ibu, sesuai dengan Permen 32. Nah, bagaimana keanggotaan dan kepengurusannya? Silakan nanti kalau mau detail bisa baca di pasal 6 Permenaker 32. Kalau ada satu SP seperti apa? Nah, kalau ada satu SP ada lagi kondisinya Bapak Ibu. Kalau ada satu SP dan semua pekerjanya menjadi anggota SP, secara otomatis berarti kan nanti dari pengurus SP-nya yang menunjuk wakilnya dalam keanggotaan LKS Bipartit. Kalau belum terbentuk SP seperti apa? Kalau belum terbentuk SP berarti nanti wakil dari pekerjanya dipilih secara demokratis. Bagaimana demokratisnya? Biasanya Bapak Ibu nanti masing-masing divisi akan dipanggil dan dilihat secara demokratis siapa nanti akan duduk di dalam keterwakilan LKS Bipartit. Kemudian berikutnya kalau di perusahaan lebih dari satu SP seperti apa gitu ya. Kalau lebih dari satu SP dan kondisinya semuanya masuk atau seluruh pekerja menjadi anggota SP berarti wakil dari masing-masing SP tadi. Kemudian kalau di perusahaan terdapat satu SP dan ada juga yang tidak menjadi anggota SP. Jadi misalnya di perusahaan ada satu SP, pekerjanya ada 2.000, ternyata yang bergabung dengan SP 1.000, yang 1.000 lagi tidak ikut serikat. Nah, berarti yang bergabung dengan SP tadi nanti SP-nya menunjuk perwakilannya, yang 1.000 yang tidak bergabung nanti ditunjuk secara atau dipilih secara demokratis. Kalau lebih dari satu SP, misalnya perusahaan X ada 3 SP, kemudian ada pekerja yang tidak menjadi anggota SP, jadi ada misalnya 5.000, kemudian 1.000 SPA, 1.000 SPB, 1.000 SPC, kemudian 2.000-nya dia tidak bergabung dalam SP, nanti SPA BC akan menunjuk wakilnya secara proporsional, dan nanti untuk yang 2.000 tidak menjadi anggota SP, dia akan menunjuk wakilnya secara. Kemudian kepengurusannya seperti apa? Nah, ini yang tadi saya sampaikan, komposisi 1:1, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi minimal 6 orang, karena kan dalam kepengurusan itu ada ketua, wakil, dan juga sekretaris. Nanti hanya tinggal tersisa 3 ya. Kalau misalnya ada lagi divisi-divisi lain kan 6 orang ini sebenarnya jumlah minimal. Kalau mau maksimal berapa? Tidak ada jumlah maksimalnya Bapak Ibu. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing gitu ya, karena tidak disebutkan jumlah maksimalnya berapa. Kenapa 1:1? Ya, supaya nanti kalau mengambil keputusan sebenarnya dari masing-masing pihak tidak berat sebelah begitu ya. Kemudian
Untuk jabatan ketuanya bagaimana? Untuk ketua LKS Bipartit silakan nanti boleh bergantian antara pengusaha atau pekerja. Nah, untuk masa kepengurusan seperti apa? 3 tahun, kalau di Permen 32 tidak ada pasal yang menyatakan bahwa dapat diangkat kembali seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi kalau dari pedoman LKS Bipartit dan Tripartit dapat diangkat kembali dalam satu periode berikutnya. Kemudian untuk kepengurusan ini bolehkah gitu ya? Misalnya nanti diganti sebelum masa kepengurusannya berakhir. Di pasal 13 boleh diganti Bapak Ibu atas usul dari yang mewakilinya. Misalnya dari SP ya berarti diusulkan dari SP. Mau diganti yang mana? Seperti itu. Nah, boleh digantinya seperti apa? Misalnya meninggal dunia atau mutasi atau mengundurkan diri atau sebab-sebab lain. Bisa saja misalnya apakah nanti di PHK dan lain sebagainya. Jadi bisa nanti diganti pergantian antar waktu atas usul yang mewakilinya. Kemudian bagaimana sebenarnya tata kerja kewenangan pembahasan dan laporannya? Semua lengkap ada di Permen 32. Untuk tata kerjanya, pasal 14 yang sudah disampaikan tadi, mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan. Kalau tidak ada pertemuan bagaimana? Tidak ada juga sebenarnya sanksinya Bapak Ibu kalau tidak ada pertemuan. Hanya saja berarti tidak efektif begitu ya. Kalau misalnya hanya dibentuk saja kemudian tidak ada pertemuannya gitu ya. Ya mungkin akan tidak menghambat juga, tetapi menjadi kurang optimal, ya. Materi pertemuannya dari mana? Nah, kalau dari pasal 14 bisa berasal dari pengusaha atau bisa juga dari pekerja atau buruh. Jadi, disilakan karena ini sebenarnya untuk saling mengkomunikasikan aspirasi, ya bisa dari pengusaha, bisa juga dari pekerja. Lalu, kira-kira apalagi tata kerja dari LKS Bipartit? Menetapkan agenda pertemuan secara periodik, kemudian yang terakhir adalah hubungan LKS Bipartit dengan lembaga lainnya itu bersifat koordinatif, konsultatif, dan juga komunikatif. Kewenangannya apa? Nah, sebenarnya kewenangan ini diambil dari tujuan dan juga fungsi dari LKS Bipartit itu sendiri, yaitu memberikan saran, kemudian rekomendasi, atau bisa juga memberikan memorandum, baik kepada perusahaan atau kepada SP ataupun pekerja gitu ya. Bagaimana sih caranya untuk memperbaiki kinerja, bagaimana caranya untuk mencegah perselisihan gitu ya, mengantisipasi kalau ada masalah-masalah supaya tidak lebih besar lagi masalahnya. Kemudian bagaimana supaya sarannya ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha dalam penetapan kebijakan di perusahaan. Kira-kira apa saja sebenarnya pembahasan yang dapat dibahas di dalam LKS Bipartit? Banyak Bapak Ibu ya program kerja yang dapat dibahas di LKS Bipartit. Yang sederhana, misalnya besok mau ada puasa, boleh misalnya dibahas di LKS Bipartit seperti apa supaya semakin akrab. Nanti misalnya ada HUT kemerdekaan dan lain sebagainya. Kemudian selain itu bisa juga bagaimana sebenarnya perkembangan perusahaan sejauh ini gitu ya bisa disampaikan. Meningkatkah, menurunkah, kenapa dan lain sebagainya. Kemudian pembinaan SDM. Nah, ini pembinaan SDM misalnya di perusahaan ada yang belum mengikuti pelatihan atau perusahaan Halo? butuh untuk upskilling. Nah, itu silakan nanti bisa dibahas di dalam Oh, LKS Bipartit. already done. Kemudian untuk pelaporannya supaya dinas sebenarnya bisa melihat sejauh mana sih sebenarnya LKS Bipartit ini di perusahaan bisa memantau. Oleh karena itu pasal 17 menyatakan bahwa LKS Bipartit yang sudah dibentuk, sudah mengadakan pertemuan, sudah membuat program kerja, silakan dilaporkan kegiatannya, apa saja yang sudah dibuat ke instansi ketenagakerjaan setempat atau dalam hal ini di Disnaker Kabupaten Kota gitu ya. Nah, nanti di Disnaker Kabupaten Kota yang akan follow up ke provinsi dan juga nanti di akhir akan disampaikan ke pusat seperti itu. Kemudian terkait Satgas sebenarnya saya hanya membahas bahwa Satgas PPKS pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja ini sebenarnya diatur
kalau perusahaan sudah memiliki LKS bipartit, Satgasnya ini adalah bagian dalam struktur organisasi lembaga kerjasama bipartit. Nah, kalau yang belum berarti nanti Satgasnya dibuat sendiri dengan SK pimpinan seperti itu, Bapak Ibu. Ada berapa sebenarnya anggota Satgasnya? Ada paling sedikit 3 orang berjumlah gasal gitu ya. Nah, dari mana saja? Dari perwakilan pengusaha dan juga perwakilan pekerja. Kemudian tugasnya Satgas sebenarnya apa saja yang tadi juga secara tidak langsung kalau sudah membentuk LKS bipartit ada di struktur organisasi LKS bipartit, ya berarti tambahan tugas LKS bipartit kalau sudah menjadi Satgas adalah melaksanakan program pencegahan kekerasan, kemudian mencatat dan menerima pengaduan, meskipun sebenarnya mungkin ini belum banyak ya Bapak Ibu ya, korban yang berani melaporkan gitu ya, atau mengadukan, kemudian memberikan pertimbangan kepada korban dan juga memberikan pendampingan. Kemudian bagaimana sebenarnya cara meningkatkan efektivitas gitu ya? Ya tentu saja mengoptimalkan keberadaan LKS. Caranya meningkatkan keberadaan atau mengoptimalkan keberadaan tadi Bapak Ibu kalau bisa sesering mungkin gitu ya sesuai dengan tadi ada pertemuan periodik gitu ya. Kemudian yang kedua yang dibahas apa saja? Tadi ada kemajuan perusahaan, kesejahteraan bekerja, termasuk di dalamnya bagaimana sebenarnya pemahaman terkait hubungan industrial, aturan-aturan yang terbaru seperti apa, bisa saling sharing, kemudian tingkatkan lagi kualitas komunikasi dan juga konsultasi begitu. Jadi antara pekerja dan pengusaha dengan forum komunikasi ini seharusnya bisa lebih cair begitu ya Bapak Ibu. Dan berikutnya tentunya karena sudah ada kerjasama, sudah saling menanggalkan bagi masing-masing, harusnya ada kebersamaan dengan komitmen untuk bagaimana sih bisa memajukan perusahaan dengan tadi memberikan inspirasi, memberikan aspirasi, dan juga inovasi apa yang bisa diberikan dari pekerja dan apa yang bisa diberikan oleh perusahaan terkait dengan tadi inovasi yang sudah diberikan oleh pekerja sehingga bisa saling melengkapi begitu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya sebenarnya di Permen 32 ada cara mengoptimalisasikan dengan cara pembinaan gitu ya. Nah, selain dari pembinaan gitu ya, pembinaan kepada LKS bipartit yang sudah terbentuk bagaimana caranya? Ya tadi berarti kalau yang sudah terbentuk tapi masih diam, nah dibina lagi gitu ya. Menjadi tugas Bapak Ibu mediator untuk gencar membina kembali kalau yang sudah terbentuk tapi tidak melaporkan ya bisa diminta laporannya. Kemudian kalau sudah membentuk tetapi masih diam ya bisa dimotivasi kembali supaya ada pertemuan-pertemuan. Kemudian bagi yang belum bagaimana silakan bisa pembinaan atau sosialisasi. Padahal sekarang efisiensi begitu ya. Nah, mudah-mudahan efisiensi tidak mengendurkan semangat Bapak Ibu karena pada saat COVID pun kita juga bisa pembinaan ya Bapak Ibu dengan Zoom seperti itu. Atau mungkin tidak dengan Zoom, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah dekat dengan pihak perusahaan dari mediator, bisa by telepon, bisa by WA, bisa by video call, seperti itu. Nah, yang ketiga sebenarnya ada penghargaan LKS Bipartit atau LKS Bipartit Award, Bapak Ibu. Ini sudah berjalan ya, tetapi saya tidak tahu untuk tahun ini, saya belum mendapatkan berita apakah LKS Bipartit Award tahun ini akan diadakan atau tidak. Kemudian bagaimana sebenarnya keberhasilan LKS bipartit? Ya kalau sudah berhasil kan tentunya indikatornya ada kemitraannya, komitmen dari kedua belah pihak, ada kerjasama, saling melengkapi, kemudian kesejahteraannya ya seharusnya juga ada lebih baik, kemudian tadi karena LKS bipartit kalau dioptimalkan bisa mencegah ya seharusnya perselisihan menjadi berkurang begitu ya karena tadi kalau mau timbul ada masalah bicarakan dulu nih sebelum ada masalah-masalah berikutnya yang nanti akan membesar. Kemudian ya karena ini sebenarnya kewajibannya yang dituntut dari perusahaan ya seharusnya perusahaan juga mendukung keberadaan dan aktivitas dari LKS bipartit. Kemudian ini saya ambil referensi dari berbagai sumber, Bapak Ibu. Silakan nanti boleh dilihat. Kemudian berikutnya terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya. Saya persilahkan apabila ada yang ingin
tanyakan, kita bisa berbagi atau sharing bersama ya Bapak Ibu. Jika ada yang kurang dari saya, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Mahe, monggo Bapak. Saya tangkap, Bu. Dikembalikan ke saya bolanya. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya, dan Resen untuk yang mengawali pertanyaan pertama atau mungkin mau diskusi, mau berpendapat, saya sampaikan, persilakan ke Pak Bawon Kuatno nggih. Monggo Pak, bisa open mic. Eh, Baik Pak Mahendra, terima kasih banyak di kesempatannya. Saya Nggih, Pak. sinaunya sambil ngopi Pak sesuai dengan tema. Jadi udah Mantap, diseruput. Pak. Baik Mbak Vivi tadi terima kasih banyak penjelasannya ya sangat mencerahkan ya terkait materi LKS Bipartit. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Mbak Vivi. Pertama mengenai LKS Bipartit ini dibentuk di mana. Jadi sebagaimana penjelasan itu boleh juga dibentuk di cabang-cabang perusahaan. Nah pertanyaannya kalau kemudian di pusat juga ada LKS Bipartit, kemudian ini ada beberapa cabang-cabang di tempat lain eh itu nanti pendaftarannya bagaimana? Apakah harusnya dengan di Senaker setempat atau yang pusat itu khusus misalnya ke kementerian atau bagaimana? Itu satu. Yang kedua, hubungannya bagaimana antara LKS Bipartit di tingkat pusat dengan di tingkat cabang-cabangnya? Apakah nanti materinya juga sama dalam setiap pertemuan rutin yang terjadwal 1 bulan sekali atau bagaimana? Atau malah boleh berbeda-beda, Bu Vivi? Nanti mau dibantu penjelasannya. Yang kedua mengenai ini kan berfungsi sebagai forum konsultasi ya. Nah, kalau bicara konsultasi itu kan bisa terkait dengan keluhan-keluhan. Kan bisa aja juga Bu keluhan itu dari pihak pengusaha ya. Misalnya ini kok karyawan pada bandel-bandel atau gimana. Boleh nggak saya konsultasi di forum LKS Bipartit ini nanti ada karyawan yang bandel-bandel ini akan saya berikan sanksi ABCD. Nah, itu boleh apa enggak di forum ini kita diskusikan dalam kooperatif. Karena kan bicara keluhan ini banyak ya. Selain pekerja ada keluhan, mungkin juga pengusaha ada keluhan kan gitu, Bu Vivi ya. Itu yang kedua, Bu. Yang berikutnya yang ketiga, Bu. Yang ketiga itu terkait dalam forum ini LKS Barat ini apakah bisa difungsikan sebagai misalnya kita mensosialisasikan kebijakan-kebijakan baru di tingkat perusahaan eh, atau juga bahkan terkait peraturan perusahaan. Apakah kita bisa cukup memberikan atau menggunakan media elektronik Paris untuk menginformasikan hal tersebut terkait kebijakan ataupun sosialisasi peraturan perusahaan yang terbaru seperti itu. Berikutnya Bu, yang terakhir ya, yang terakhir ini yang berarti yang keempat boleh jadi ya Bu. Maaf ya Bu, banyak ya Bu. Izin Pak Hendra, ada 4 pertanyaan nih Pak Mahendra. Monggo, Pak. Ya, ini kan kalau bicara struktur kepengurusan itu 1 banding 1 ya. Dan tadi saya baca sekilas ada eh, ke, kepengurusan itu apa untuk ketuanya boleh bergantian, baik dari pengusaha ataupun pekerja. Nah, kalau itu pergantian dalam 1 periode atau 1 periode kepengurusan atau misalnya 1 periode 3 tahun, mungkin setahun ganti atau bagaimana? Seperti itu, Bu. Apakah setiap kali pergantian tadi, katakanlah setahun ini tahun pertama ketuanya dari pengusaha, tahun kedua ketuanya dari pekerja. Nah, pergantian ketua kan praktis akan berubah ke pengurusan. Apakah setiap pergantian kepengurusan tadi juga dicatatkan di dinas, Bu, dalam hal ini? Seperti itu, Bu. Mau dibantu, Bu, atas pertanyaan tadi. Saya berterima kasih atas jawaban yang diberikan. Terima kasih Ibu Vivi dan Pak Mahendra. Matur suwun, Pak Bawon. Ada 4 pertanyaan. Semoga bisa dituntaskan semua. Monggo Bu Vivi, bisa diberikan tanggapan. Baik, langsung ya Pak Mahe ya. Iya, Ya, langsung saja, Bu. yang raise hand sebenarnya di kolom chat Oh, juga ada Pak Hidayat Mufti, ada Pak Dimas. Saya izin iya. menyusul ya Bapak Ibu yang di kolom chat. Ini senior dan juga pakar sebenarnya Pak Hidayat Mufti dan juga Pak Dimas ya. Saya sudah sering melihat di grup Ngopisik. Yang pertama Pak Bawon, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Di mana begitu ya Pak ya? Boleh juga dibentuk di cabang. Jadi di pusat ada, di cabang juga ada gitu ya. Kalau di aturan Permen 32 dapat dibentuk di cabang. Memang untuk dibentuk di cabang ini seperti apa? Kalau menurut saya berbekal dari Permen 32 dan juga merujuk pada pedoman pembentukan LKS, dilihat lagi atau dilihat kembali jumlah pekerjanya Bapak.
Karena kewajiban membentuk kan 50 orang pekerja atau lebih begitu ya. Jadi kalau misalnya di cabang Pak Bawon nih, perusahaan Pak Bawon mau membentuk, silakan dibentuk, catatnya ke Disnaker kabupaten atau kota setempat. Begitu ya Bapak, sesuai dengan tata cara pencatatan yang ada di Permenaker 32 tahun 2008, bahwa pencatatan dilaksanakan di instansi ketenagakerjaan yang bertanggung jawab di bidang instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Nanti rujukannya ke pasal 15 ayat 1 di Permen 32 2008. Begitu, seperti itu untuk menjawab pertanyaan nomor 1A. Karena nomor 1 tadi beranak pinak juga kalau tidak salah ya Pak Bawang. Ini seperti saya mengerjakan ujian gitu ya. Jadi biasanya saya memberikan pertanyaan ke peserta, sekarang saya yang diuji gitu ya gantian. Oke, merasakan nih waktu itu Pak Mahendro waktu menjawab pertanyaan saya gimana gitu ya Pak ya. Yang berikutnya hubungan LKS tripartit dengan cabang seperti apa begitu ya. Di Permen 32 tahun 2008 memang tidak dinyatakan atau dicantumkan secara jelas. Tetapi di cabang biasanya kan memiliki karakter masing-masing ya Pak Bawon. Bisa saja kalau hemat saya nih, pendapat saya, di perusahaan Pak Bawon yang di pusat sebenarnya keluhannya bukan dari masalah disiplin, atau mungkin justru di pusat yang keluhannya masalah disiplin, karena di Jakarta itu kita tahu macet sekali begitu ya Pak. Beda ternyata cabangnya ada di Pamahendra, di Semarang, kabupaten pula begitu ya. Bisa tol dan tidak terlalu macet kecuali pada hari raya dan hari libur begitu ya Pak ya. Baru pasti macet begitu ya. Kalau selain dari hari raya dan hari libur itu biasanya setahu saya tidak macet. Jadi untuk masalah disiplin, apalagi biasanya kalau di daerah rumahnya tidak terlalu jauh, sehingga terkait disiplin untuk kedatangan jam kerja biasanya tidak terlalu. Nah, artinya bagaimana kalau menurut pendapat pribadi saya bisa dibicarakan di cabang, tidak harus sama begitu program kerja dan juga terkait materi-materi dan juga pokok-pokok bahasan gitu ya, pokok bahasan pertemuannya. Ini menurut pendapat saya seperti itu. Kemudian hubungannya dengan cabang baik-baik saja gitu, baik-baik saja. Hubungannya dengan cabang, pusat dan cabang, apa namanya, di cabang meskipun dia nanti sendiri, hemat saya seyogianya tetap dilaporkan juga Bapak ke pusat. Sehingga kenapa harus demikian? Misalnya pusat ada, cabang ada. Pusat jadi tahu begitu ya Pak ya. Jadi bisa juga turut melihat nih sebenarnya di cabang saya ini ada potensi apa yang bisa saya berdayakan. Kemudian di cabang saya ini kira-kira akan ada masalah apa, misalnya seperti itu. Jadi kan kalau ada laporan ke pusat, nah dari pusat bisa tahu, bisa memantau juga, turut memantau di cabang saya ini pergerakannya bagaimana. Naikkah, turunkah, produktivitasnya naikkah, turunkah, bagaimana kinerja pegawainya. Seperti itu hemat saya menjawab 1B. Ini yang pertama, boleh dibentuk cabang atau tidak, dicatatkan di mana. Kalau di pusat, Bapak, kalau pendapat saya pribadi, saya tetap merujuk ke pasal 15 ya Bapak, ke pasal ke apa namanya, ke tata cara pencatatan, bahwa pencatatan itu di instansi ketenagakerjaan kabupaten kota gitu Bapak. Jadi kalau misalnya di pusat, apakah di kementerian gitu, kalau misalnya saya merujuk di LKS Bipartit Permen 32 tahun 2008 itu dicatatkannya di kabupaten kota gitu. Jadi kalau saya tetap di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota sesuai pasal 9, mohon maaf, sesuai dengan pasal 9 ayat 3 ya, iya 3 kalau tidak salah, di ayat 1, 2, dan 3 gitu ya. Bahwa di catatannya adalah di kabupaten, di instansi ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Begitu Bapak jawaban saya. Yang terakhir, yang keberapa? Yang kedua ya, itu tadi yang pertama A, B, C, sudah. Ya, sekarang yang kedua, keluhan dari pengusaha yang bandel-bandel. Kalau ada pekerja yang bandel-bandel, boleh tidak gitu ya di LKS Bipartit. Ini kan sebenarnya keluhan ya Pak. Jadi kalau pendapat saya pribadi, bisa saja namanya kan forum komunikasi ya Pak. Nah, apakah nanti tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan? Jadi dikonsultasikan di dalam LKS Bipartit gitu ya. Kalau misalnya ini keluhannya bagaimana, kan kita mencari jalan keluar ya Pak Bawan gitu ya. Tetap kalau misalnya nanti apakah sesuai dengan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang ada di Pak Bawan, nah itu boleh juga nanti. Nah ini kalau misalnya ada seperti ini, kira-kira
ada tidak nih solusi yang lainnya begitu ya kan solusi yang lainnya kalau misalnya PPPKB kan biasanya kan kalau sudah indisipliner itu kan nanti kan ada SP-nya gitu ya. Apakah nanti tidak rawan dan lain sebagainya? Kalau misalnya sudah sama-sama saling terbuka, kenapa tidak Bapak? Tapi tetap berpegang dengan PP atau PKB yang ada di perusahaan Pak Bawon begitu ya. Syukur-syukur pengusahanya mau mengerti, oh karena Jakarta macet boleh seperti ini, tapi jangan diulangi lagi. Nah caranya bagaimana? Cara menanggulanginya gitu ya? Apa nanti pakai kendaraan dinas kah? Atau mungkin nanti dikasih ongkos dan lain sebagainya supaya lebih termotivasi supaya datang pagi atau yang datang pagi nanti misalnya dapat hadiah apa gitu ya itu tambah kos lagi gitu ya tapi sejauh ini kalau melihat dari pengertian forum komunikasi dan konsultasi menurut pendapat saya disilakan untuk keluhan dari pengusaha karena kan tadi sebagaimana LKS Bipartit Forum Komunikasi Antara Pengusaha dan Pekerja. Jadi ya keluhan boleh saja dong dari pengusaha, nanti dicari bagaimana jalan keluarnya. Meskipun nanti saran dan rekomendasi dari LKS Bipartit ternyata dari pihak pengusaha, oh saya masih keberatan, setidaknya kan sudah tidak ada yang ditutup-tutupi ya Pak. Oh pekerja tahu nih kesalahannya di mana. Oh pengusaha juga tahu nih kurangnya di mana. Sehingga harapannya ke depan nanti bisa lebih baik lagi. Itu nomor 2. Nomor 3. Difungsikan sebagai sosialisasi kebijakan baru. Ini lebih sangat baik lagi, Pak Bawan, kalau menurut pendapat saya. Mengapa demikian? Artinya di dalam LKS Bipartit nanti akan jadi paham. Oh, ada undang-undang terbaru nih 6 2023. Nanti misalnya turun lagi nih PP baru. Oh, ada aturan terbaru nih di PP ini. Mari kita kaji eh, apa yang harus kita lakukan terhadap undang-undang terbaru ini. Kan ini berarti sama-sama saling terbuka ya, Pak Bawan. Termasuk juga berarti tadi dalam rangka pembinaan SDM-nya. Jadi masing-masing nanti bisa saling mengetahui nih, oh ini undang-undang terbaru seperti ini. Bisa saja sebenarnya yang tahu undang-undang terbaru terlebih dahulu SP atau pekerjanya. Nah dari sanalah pengusahanya nanti bisa mengetahui, memahami, oh seperti ini. Jadi bisa sama-sama saling membaca, bisa sama-sama saling melihat gitu ya. Saling memahami aturan yang terbaru. Kemudian ini untuk sosialisasi kebijakan, tetapi gitu ya, berbeda halnya dengan PP atau PKB. Boleh kalau mau sosialisasi Bapak Ibu, gitu ya. Tetapi kan di dalam eh, PP dan PKB sosialisasinya seharusnya ke seluruh pekerja. Saya khawatir gitu ya, saya khawatir PP PKB ini kan sebenarnya menjadi hak dan kewajiban gitu ya. Artinya seluruh pekerja harus tahu. Bahkan kalau di dalam Undang-Undang 13 kan sosialisasinya dalam bentuk buku saku, meskipun sekarang sudah tidak ada lagi buku saku ya Bapak Ibu, karena sekarang digital, jadi semua formatnya biasanya PDF begitu ya. Sudah di PDF kan, kadang ada juga perusahaan sudah tidak lagi diberikan share satu-satu karena sudah include pada saat Bapak Ibu absensi nih, begitu absensi muncul itu. Saya sudah membaca PP, saya sudah membaca PKB gitu ya, berdiklik baru bisa akses misalnya seperti itu. Ada juga perusahaan yang menggunakan cara atau strategi seperti itu. Oleh karena itu, dibicarakan misalnya sosialisasi boleh, tetapi nanti tetap seluruh pekerja dipastikan sudah membaca dan memahami PPPKB. Karena apa? Karena nanti kalau ada perselisihan jangan sampai disalahkan nih gara-gara Pak Bawon nih cuma lewat LKS Bipartit, ternyata anggota LKS Bipartitnya lupa gitu Pak, karena ada masalah di rumah tangganya gitu, begitu masuk kantor tadi saya mau sosialisasi saya lupa gitu, atau dipanggil pimpinan tiba-tiba lupa tidak sosialisasi, begitu seterusnya akhirnya itu PP dan PKB tidak sampai ke pekerja. Nah begitu ada perselisihan nanti pekerjanya menyangkalnya saya belum pernah mendapatkan sosialisasi gitu ya, belum pernah tahu juga nih PP kayak apa isinya, seperti itu, jadi repot ya Pak ya gitu. Kemudian yang keempat ketuanya boleh bergantian tergantung kepengurusan dicatat atau tidak. Kalau menurut pendapat saya ketua boleh dijabat secara bergantian dalam artian selesaikan dahulu ya Pak ya 3 tahun. Kenapa demikian? Karena kan kalau 3 tahun ini sebenarnya untuk apa namanya, kecuali ada hal-hal tertentu tadi ya Pak ya, misalnya ketuanya dijabat secara bergantian, ternyata ketuanya PHK atau lain sebagainya ya silakan saja. Sebenarnya kewajibannya ada sanksi atau tidak dijabat secara bergantian per 3 tahun atau 1 tahun bisa dikembalikan lagi ke perusahaannya maunya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya saya melihat di Permen 32, menurut pendapat saya kalau baik kenapa tidak diselesaikan dahulu 3 tahun ya selama periode
pemimpinan tersebut. Tapi kalau misalnya memang ada kesepakatan, nah ini lagi apa ya, musyawarah dan mufakat disepakati kembali oleh anggota LKS bipartit seperti apa. Kalau misalnya memang dari pekerja dan pengusaha sepakat 1 tahun aja nih kita ganti lagi yuk supaya nanti ada fresh gitu ya, refresh gitu ya. Pergantian kepengurusan ya monggo silahkan. Nah, pergantian kepengurusan ini apakah perlu dicatat? Menurut pendapat saya pribadi dilaporkan Bapak, dilaporkan ya ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Dilaporkan bahwa LKS Tripartit ini telah berganti kepengurusan gitu ya. Misalnya si A ganti jadi B, B jadi C dan lain sebagainya. Dilaporkan supaya dinas juga mengetahui oh ini anggotanya siapa saja. Jangan nanti sudah 6 tahun, 9 tahun lupa Pak, baru melaporkannya ke Pak Mahendra gitu ya. Sudah 3 kali diganti, Pak Mahendra punya catatannya yang pengurus pertama. Loh kok yang ini gitu begitu ada ribut-ribut. Nggak tahu, saya tahunya kan yang dicatatkan yang pertama. Jadi dilaporkan ya Pak, dilaporkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan. Ya, gampangnya di Snaker gitulah ya Pak, di Snaker kabupaten kota. Kalau kepengurusannya ada pergantian. Sudah empat-empatnya insya Allah mudah-mudahan saya jawab. Bagaimana Pak Bangun? Semoga bisa tercerahkan ya Pak. Kalau kurang ini ada banyak rekan saya nih, ada senior saya Pak Zamhari atau senior saya yang lainnya, monggo boleh ditambah. Nah, Ya Bu, terima kasih penjelasannya. Ada yang saya garis bawahi tadi, karena itu bisa dibentuk di pusat, cabang, dan boleh masing-masing dengan agenda yang berbeda-beda, maka praktis pelaporannya pun nanti menjadi tanggung jawab masing-masing ya Bu, di Disnaker atau setempat kabupaten kota masing-masing ya. Jadi tidak seragam laporan LKS Tripartit PTA, semuanya sama nggak seperti itu, karena misalnya ada beberapa cabang praktis agendanya boleh berbeda-beda dan laporannya berbeda-beda. Oke, itu satu. Yang kedua, Bu, kalau saya bacakan itu strukturnya ketua, wakil ketua, dan sekretaris ya. Jadi bendaharanya nggak ada. Ini berarti seluruh pendanaan dari perusahaan ya, Bu. Kegiatan-kegiatan dan segala macam dari perusahaan ya. Oke, makasih banyak iya. Bu penjelasannya, Bu. Benar, Bapak. Seluruh pembiayaan ditanggung oleh perusahaan gitu ya. Jadi saya memang tadi tidak menyampaikan di dalam slide. Nanti Pak Bawon bisa merujuk ke pasal 16 di Permen 32 2018. Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan pelaksanaan kegiatan LKS Bipartit. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu pengusaha ya. Ini aturannya Bapak Ibu bukan dari saya begitu ya. Jadi segala biayanya dibebankan kepada perusahaan. Begitu Pak Bawon. Benar sekali itu Pak. Ya, makasih banyak Bu penjelasannya. Makasih. Baik, dengan senang hati Pak Bawon. Monggo Pak Mahendra, saya harus Ya, menjawab soal yang mana lagi? itu istilahnya bahasa Jawanya kewanen, Bu. Wah, padahal saya memperantarai saja. Ya, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Pak Hidayat Mufti. Mungkin jika berkenan Pak Mufti bisa open mic dan menyampaikan langsung, Pak, agar pertanyaannya bisa diterima dengan gamblang. Monggo Pak Mufti. Iya, ya selamat pagi Pak Mahendra dan Bu Alfia. Iya, itu saya ada pertanyaan untuk pembentukan LKS. Ada 6 pertanyaan ya. Nah, yang pertama untuk pembentukan pembentukan LKS bipartit itu siapa saja yang boleh hadir ya, termasuk kegiatan-kegiatannya. Itu apakah orang luar boleh ikutan? Orang luar ini maksudnya selain rekan-rekan di Snaker ya, saya sebut aja di Snaker gitu. Itu yang kedua mengenai kegiatan program kerja ya, itu aktualnya seperti apa sih Bu, program kerjanya gitu ya, karena tadi kan cuma bilang forum komunikasi konsultasi gitu ya. Eh, Belum ada pencerahan buat ke kita. Jadi akhirnya kalau kita mau bikin ngapain nih gitu ya, mau ngapain gitu ya. Jadi cuma asal ketemuan, hahaha, nggak ada nggak ada yang mau dikerjain karena nggak tahu apa gitu program kerja itu aktualnya seperti apa, forum komunikasi konsultasi itu. Tuh, kemudian yang ketiga itu kalau LKS Bipartit sudah terbentuk ya, terus boleh nggak itu serikat pekerja yang ada di perusahaan itu melakukan advokasi lah gitu ya, semacam ya pembelaan jika ada anggotanya yang melanggar regulasi gitu, misalnya udah
terkena 3 kali SP, dan itu membuka peluang perusahaan boleh memberhentikan. Nah, itu boleh nggak melakukan advokasi seperti itu? Ya, itu contohnya saja. Itu kemudian pertanyaan berikutnya, nah ini, apakah semua hasil resolusi atau produk-produk dari LKSB Partit itu, apakah itu dikategorikan sebagai rahasia perusahaan? Maksudnya rahasia perusahaan ini ya, yang boleh tahu ya hanya mereka yang punya hubungan kerja dengan perusahaan, ya, plus di disnaker yang berkompeten mengurusi itu. Nah, itu kemudian apalagi tadi pertanyaannya sama aja seperti yang saya tulis ini. eh, oh iya, nah itu kepengurusan itu 3 tahun. Terlepas dari ada regulasi yang mengatakan tadi 3 tahun. Pertanyaannya kenapa harus 3 tahun gitu ya? Kenapa nggak 4 gitu? Kenapa nggak 2 gitu? Kenapa harus 3 gitu ya? Pertanyaan. Nah, itu masa kepengurusan. Kemudian Satgas. Eh, Satgas di bawah atau di lingkup LKSP Partit ini apa hanya mengenai pelecehan seksual saja gitu ya? Kalau yang lain-lain bagaimana? Itu ya. Nah, itu dia Bu, ada 6 pertanyaan ya. Maka sengaja saya tulis supaya Ibu bisa lihat referensinya satu persatu. Ya, terima kasih Bu. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari 6 pertanyaan ini mungkin nanti ada beberapa yang sejujurnya saya belum bisa menjawab begitu ya. Saya perlu ada referensi tindak lanjut. Saya khawatir nanti kalau saya jawab mungkin tidak sesuai begitu ya. Jadi mohon maaf, mungkin ada beberapa yang belum bisa saya jawab, Pak Mufti begitu ya. Karena sebenarnya Pak Mufti ini yang pakarnya begitu ya. Jadi izin saya menjawab pertanyaan Bapak yang pertama, siapa saja yang boleh hadir saat pembentukan dan kegiatan LKS Bipartit? Kalau pendapat saya pribadi, merujuk di Permen 32 tahun 2008, itu yang ada hubungan kerja di perusahaan, Pak. Itu ya, untuk dari saya pribadi. Pertama, alasannya karena dua partit pihak, berarti dalam hal ini dua belah pihak. Kemudian yang kedua merujuk dari pengertian pekerja, bahwa pekerja itu kan yang ada hubungan kerja di perusahaan. Artinya, karena lembaga kerjasama bipartit ini menjadi forum komunikasi antara pekerja dan pengusaha atau SP dan pengusaha, oleh karena itu ranahnya dapurnya dapur rumah tangga di perusahaan tersebut gitu ya, itu pendapat saya. Saat pembentukan dan kegiatan kemudian merujuk pada saat menentukan pengurus dan anggota LKS Bipartit kan, untuk yang Permen 32 menyampaikan di perusahaan. Artinya kalau saya pribadi menafsirkan di perusahaan ya berarti di perusahaan yang bersangkutan. Jadi orang dalam atau yang ada di perusahaan tersebut yang memiliki hubungan kerja di perusahaan tersebut. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, apa saja program kerja dan rencana kerja lembaga kerjasama bipartit? Teori apa ya? Kalau praktiknya ada banyak sebenarnya Bapak, tetapi kan memang masing-masing perusahaan berbeda-beda ya Pak ya. Jadi bergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Tadi saya sudah menyampaikan sedikit gitu ya, apakah hanya hai-hai? Ya tidak juga. Tadi Pak Bawan menyampaikan kalau misalnya ada keluhan-keluhan mengenai misalnya disiplin pekerja, kemudian atau terkait dengan kesejahteraan pekerja, itu bisa dimasukkan dalam program kerja. Yang 1 tahun itu yang mana sih, atau misalnya yang 1 bulan itu yang mana gitu ya, bergantung dari masing-masing kondisi di perusahaan. Kalau misalnya untuk yang sederhananya saja gitu, yang saya pernah melihat program kerja itu ada yang di dalamnya misalnya mengenai bagaimana untuk penyiapan HUT, kemudian bagaimana program kerja untuk menyambut Ramadan, bagaimana program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan atau produktivitas. Seperti itu Pak, kalau yang pernah saya lihat. Terkesan sederhana, tapi saya pernah melihat untuk program kerja seperti itu. Kemudian yang lainnya tentu tidak menutup kemungkinan apakah nanti ada program kerja misalnya dari sisi pembinaan SDM. Oh, di awal bulan, di bulan Januari atau sampai dengan Maret ada misalnya program kerja untuk MSDM. Misalnya akan diikutkan pelatihan
uji kompetensi manajer SDM dan lain-lain itu pun bisa dimasukkan dalam program kerja ataupun rencana kerja dari LKS Tripartit. Menurut pendapat saya demikian. Pertanyaan nomor 2. Lalu pertanyaan nomor 3, jika sudah di LKS Tripartit, apakah SP melakukan advokasi untuk anggotanya melanggar regulasi? Kalau untuk nomor 3, ini pendapat saya ya Bapak. LKS Tripartit ini kalau SP melakukan advokasi untuk anggotanya, ini anggota SP-nya ya Pak, maksudnya atau bagaimana Pak? Kalau misalnya ada ada perselisihan seperti itu ya, kan ini sebenarnya kalau untuk advokasi anggotanya yang melanggar regulasi dalam hal penyelesaian perselisihan, kalau pendapat saya nanti masuknya di perundingan bipartit Bapak, bukan di LKS bipartit gitu ya. Apakah SP dapat melakukan advokasi untuk di perundingan bipartit? Nah, itu nanti berbeda lagi ceritanya, mungkin bisa dibahas lagi lebih lanjut untuk yang di perundingan bipartit. Untuk pertanyaan nomor 3, untuk pertanyaan nomor 4, apakah semua produk dapat dikategorikan sebagai rahasia internal di dalam perusahaan? Kalau menurut hemat saya, internal dalam perusahaan bisa Bapak. Diketahui oleh pengusaha pekerja di dalam ya Pak ya, berarti ya pekerja dan SPPUK kan ya, PUK benar ya, PUK di dalam perusahaan tersebut. Kalau menurut saya demikian, karena kan memang ini bipartit, jadi hanya pengusaha, kemudian pekerja dan SPPUK atau unit kerja. Oke, pertanyaan nomor 5, ini yang saya mohon maaf, apa alasan masa kepengurusan LKS bipartit hanya 3 tahun terlepas dari Permen 32. Nanti mungkin filosofinya yang lain bisa membantu saya menjawab untuk kenapa alasannya 3 tahun. Seperti itu, saya mungkin nanti salah menjawab untuk yang mengapa alasannya 3 tahun gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau 1 tahun mungkin terlalu cepat, kalau misalnya 3 tahun ini mungkin waktu yang pas gitu ya. Tapi kan ini hanya dari pendapat saya pribadi, 3 tahun itu waktu yang pas untuk mengukur keberhasilan dari kepengurusan tersebut. Tetapi by evidence atau by filosofinya, sejujurnya saya sampai dengan saat ini belum mengetahui Bapak. Jadi kalau ada yang tahu silakan nanti boleh berbagi atau sharing. Yang terakhir pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang keenam, apakah Satgas di LKS bipartit hanya tentang abuse atau harassment saja? Kalau pendapat pribadi saya tidak seputar itu saja, boleh Satgas yang lainnya sepanjang itu masih dalam lingkup ada kaitannya dengan hubungan industrial dan kebijakan di perusahaan yang bersangkutan. 6 pertanyaan, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Mufti. Mohon maaf bila dia kurang berkenan karena ini hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya selama ini. Terima kasih Pak Eh, Mufti dan Pak Mahe. Makasih Bu. Ini kan ada Pak Zam Bu, mungkin beliau bisa menyampaikan filosofi dari angka 3 tahun itu pemaknaannya seperti apa gitu. Kenapa kok nggak 2,5 tahun gitu, atau 2 tahun gitu, seperti masa berlaku peraturan perusahaan gitu. Pak Zam, izin Pak Zam, berkenan untuk Bapak, izin ya Pak Jam. Boleh dibantu Pak? Terima kasih Pak Muti, salam kenal Pak Muti. Ya Pak Zam, Ya, salam saya kenal, Waalaikumsalam. temannya Mbak Vivi. Nah, Iya Pak. temannya Mbak Vivi. Ini sedikit saya tadi ada mungkin sedikit ada tambahan aja apa yang disampaikan Mbak Vivi, yaitu mengenai tadi apabila LKS bipartit sudah terbentuk, bagaimana peran SP? Kan itu kan, apakah bisa mendampingi apabila terjadi permasalahan ada anggota SP yang melanggar aturan umpamanya, kan itu kan? Nah itu beda apa yang disampaikan Bu Vivi itu pas. Beda antara LKS bipartit dengan perundingan bipartit gitu ya Pak Muti ya. Kalau LKS bipartit bicara tentang bagaimana, ya kan, bagaimana tentang mencapai hubungan Indonesia yang harmonis. Umpama contoh yang sedikit aja kalau saya itu. Kalau saya tuh kalau pergi ke perusahaan Pak Muti, itu minta saya itu ke kamar mandi. Kalau saya ke kamar mandi, saya minta untuk di tempat karyawan. Kalau di tempat Pak Muti saya nggak mau, saya pasti bersih kamar mandi Pak Muti. Ya bener nggak Pak? Tapi kalau di tempat karyawan ada bukan masalah kebersihannya enggak,
saya sering ketemukan apa? Tulisan "oh nasib". Nah, ada nggak sering-sering di kamar mandi ada tulisan "oh nasib"? Nah, itu sebagai bahan diskusi di tempat nanti di LKSB Pret. Ada apa ini kok ada kalimat "oh nasib" ya? Padahal kesejahteraan sudah bagus, apapun sudah dipenuhi semuanya, tapi kok masih ada yang ngeluh. Nah, inilah supaya tidak ada masalah. Itu yang disampaikan oleh Mbak Vivi tadi, supaya kalau ada LKSB Partit adalah bisa mencegah terjadinya perselisihan. Nah, itu sedikit tadi. Nah, kalau dengan ada LKSB Partit, maka tetap apabila karyawan anggota SP itu melakukan kesalahan melanggar PPPKB yang diatur, maka tetap SP tadi bisa mendampingi daripada anggotanya. Kan gitu kan? Itu sudah pelajaran kemarin Mahendra ada situ kan? Situ. Itu ya sedikit saya tadi nambahi apa yang disampaikan oleh. Terus yang kedua sedikit saya sampaikan juga, apakah di dalam LKSB pihak luar itu boleh? Tidak boleh. Disnaker pun tidak boleh masuk di situ. Kalau ada masalah yang perlu di situ dibicarakan di situ, laporan, lalu Disnaker datang melakukan pembinaan. Oh, di Snaker juga nggak boleh, Pak, kecuali Enggak, laporan dalam ya, perundingan tersebut nggak boleh Disnaker itu. kecuali Karena laporan itu, atau hasil aja. itu karena LKS bicara mengenai apa? Mengenai produktivitas, mengenai kesejahteraan, mengenai hubungan kerja antara pengusaha, antara manajemen sama karyawan. Nah, kalau ada kan karena apa? LKS Bipat itu tidak memutuskan, tetapi di situ adalah nanti musyawarah untuk memberikan rekomendasi kepada yang perwakilan pekerja sampaikan kepada SP, yang perwakilan manajemen sampaikan manajemen. Setelah hasil rekomendasi dari LKS Bipartit ditemukan antara ketua SP sama manajemen merundingkan rekomendasi tadi, timbullah akhirnya apa? Kebijakan. Kan gitu loh Pak Muti. Jelas Pak Muti ya? Oke. Ya, Pak. Ya, terus sekarang tadi sudah lengkap KB, terus hasil Bipartit sudah lengkap, tapi mengapa sih kok 3 tahun? Nah, kan gitu kan? Mengapa enggak 2 tahun? Apa Mbak Vivi tadi mengatakan kalau 1 tahun kecepet, sebenarnya bukan langkah cepat dan tidak, tapi 3 tahun itu mengapa? Proses di dalam kalau bisa yang duduk dalam LKSB orang-orang ahli, karena dia akan mengambil kebijakan kan Pak. Kalau bisa yang duduk di dalam LKSB orang-orang yang ahli dan mengerti bisnis proses daripada perusahaan. Waktu 3 tahun itu sudah terlalu lama karena tingkat promosi, tingkat perubahan dari karir petnya di perusahaan akan semakin cepat. Ya kan itu. Biasanya dari manajer HR nanti jadi GM. Itu. Nah, setelah sudah di GM, seharusnya seyogianya itu memang tidak ada aturan yang mengatur itu jangan masuk dari LKS Bipartit karena dia bisa akan mendapat laporan daripada keanggotaan yang duduk di dalam LKS Bipartit. Banyak pertanyaan seperti saya kemarin di Aqua, Pak, pengurus SP itu apa otomatis menjadi anggota LKS Bipartit, menjadi pengurus LKSB? Tidak wajib. Banyak yang mengatakan, Pak, kalau pengurus SP wajib menjadi pengurus LKS Bipartit. Itu nggak ada aturannya dan tidak ada larangannya. Kalau nanti pengurus SP itu duduk sebagai pengurus LKS Bipartit, kesannya nanti tidak bisa dibedakan antara perundingan bipartit dengan musyawarah di dalam LKS Bipartit. Tidak ada beda, sama-sama karena pengurus SP sama manajemen kan begitu. Iya, Nah, itu Pak yang masalah etika jadinya Pak. Iya, Nah, iya, itu Pak. tapi
ya pihak-pihak tertentu nggak suka gitu ya. Ada karena masalah tidak suka, abaikan etika, tapi juga memang ada juga karena masalah kemampuan. Biasanya teman-teman anggota serikat pekerja itu budaya Indonesia lah. Ya udah kamu aja kan, kamu kan pengurus, kamu kan dianggap pintar, ya udah kamu aja. Ada faktor gitu Pak gitu. Jadi ada dua sih. Ada masalah etik masalah Okewo, apa etika, okewo deh Pak ya, ya okewo kan orang Jawa itu. ada masalah karena ya udah percayain aja kamu kan pengurus gitu loh. Ya itu gitu. Iya, 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 iya. Itu yang biasanya di tempat itu maksudnya istilahnya tidak bagus itu. Seharusnya kalau saya menyarankan kalau yang duduk dalam pengurusan LKSBN bukan sebagai pengurus inti daripada SP, biar ada bedanya antara itu perundingan bipartit dengan musyawarah di dalam LKS bipartit di situ. Saya kira itu aja ya Pak Mahendra yang bisa aku tambahkan sedikit. Mohon maaf Vivi ya, sedikit menambahin Vivi. Matur suwun, Pak. Terima kasih, Nggih, Pak Pak Sam, Sam. matur suwun. Nggih, saya Matur lanjutkan nggih. nuwun Pak Sam. Ih, Matur suwun Pak Sam. Saya mau nembung jenengan nanti wapri saja ya Pak ya. Saya mau nembung jenengan untuk selanjutnya berkenan jadi pemantik kita. Nggih. Insya Se- Allah. Matur suwun Pak Sam. Berikutnya saya persilahkan Bu Retna Arini yang sudah raise hand sedari tadi. Monggo Bu bisa untuk open mic. Oke, terima kasih Mas Mae. Assalamualaikum, apa kabar Mbak Pipi? Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retna, baik, alhamdulillah. Sebenarnya enggak ini sih mau ya ada yang mau saya tanyakan ini keberadaan partai ini kan sebenarnya yang baik. Tetapi untuk keberadaan LKS Bipartit di tempat kami itu masih sangat minim sekali dengan jumlah perusahaan dan jumlah LKS Bipartit itu masih sangat sedikit sekali. Dalam setiap pembinaan telah kami sampaikan bahwasanya keberadaan LKS Bipartit itu sebenarnya sangat bermanfaat baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja. Namun sampai hari ini pun pembentukan LKS Bipartit itu sepertinya tidak menjadi prioritas dan bahkan apa ya enggak terlalu tidak penting bagi mereka gitu dari segi pengusaha dan pekerjanya. Yang mau saya tanyakan gimana sih kita sebagai instansi pemerintah yang memberikan apa pembinaan ke perusahaan dan kepada pekerja itu bagaimana sih tips dan triksnya? Apa sih yang perlu kita motivasi lebih lagi kepada perusahaan dan pekerja itu agar mereka itu punya keinginan untuk membentuk LKS Bipartit itu. Dan bagaimana kita selain memotivasi itu bisa menekankan bahwasanya oh kamu itu memang harus udah perlu banget kayaknya dibentuk di perusahaan itu. Sepertinya itu aja, Pak Pi. Terima kasih. Ya, Bu Retna, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Bu, atau mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah tadi terbiasa dengan sekian beberapa pertanyaan langsung. Iya, maraton ya Bu pertanyaannya. Ya. Maraton. Maraton baik, Bu Retna. Alhamdulillah sudah berjumpa kembali ya Bu ya. Bagaimana tips dan triknya? Sebenarnya mungkin Bapak Ibu mediator bisa juga nanti berbagi atau sharing begitu ya. Tapi alhamdulillah saya mendapat ada satu kemarin dari Karimun kalau tidak salah menyampaikan di Disnakernya akhirnya setelah sekian lama berjuang untuk sosialisasi dan pembinaan LKS Bipartit ada satu yang akhirnya mau mencatatkan atau berkenan mencatatkan. Nah, kalau dari sana dari saya pribadi ya tidak lain dan tidak bukan gitu ya. Tetap pembinaan lagi ya, jangan putus asa Bu Retna, mungkin sekarang belum, tapi besok kalau misalnya kita bina kembali, kemudian kita informasikan kembali terkait dengan kewajiban membentuk LKS Bipartit, bagaimana fungsinya, kemudian memberikan contoh misalnya di perusahaan-perusahaan yang ada di tempat Bu Retna yang sudah membentuk LKS Bipartit, begitu ya, saya disandingkan dengan bagaimana tingkat perselisihannya. Nah, seperti itu nanti
harapannya bisa menjadi motivasi ya Bu Retna untuk perusahaan yang lain seperti itu. Misal contoh di perusahaan ini sudah membentuk, kemudian berjalannya seperti apa, atau bisa juga terkadang ada beberapa perusahaan yang tadi Pak Mufti tanyakan tidak tahu program kerjanya dan tidak tahu bagaimana menyusun rencana kerjanya. Nah, itu nanti harapannya dari dinas bisa membantu, bukan membantu membuatkan ya Bapak Ibu, bukan membantu. Karena kan kalau misalnya program kerja dan rencana kerja yang tahu adalah di perusahaan masing-masing, tapi bisa dibantu disampaikan. Misalnya contohnya seperti apa untuk program kerja dan juga rencana kerja di perusahaan. Tetapi pada intinya tetap kita merujuk kembali ke tusi mediator pembinaan yang utamanya. Jadi memang tidak ada yang lainnya pembinaan, meskipun sebenarnya ya bisa saja dengan memasang banner dan lain sebagainya, tetapi akan lebih efektif kalau pendekatan secara langsung person to person kepada pengusaha ataupun biasanya ke pengusaha dan juga ke wakil pekerja gitu ke perusahaan. Memang sekarang mungkin belum begitu ya Bu Retna, tapi mudah-mudahan nanti ke depan dengan Bu Retna tidak putus asa melakukan pembinaan, memberikan bimbingan-bimbingan, nanti ada progres lah ke depannya perusahaan-perusahaan yang akan mencatatkan. Seperti itu, tetap kalau dari saya pembinaan Bu Retna gitu tips dan triknya. Ya pembinaannya dilakukan secara terus-menerus, jangan bosan. Gitu mungkin Pak Lai. Iya, Bu. Betul. Jadi memang dikembalikan ke mediatornya ya, Bu ya. Seinovatif dan sekreatif apa gitu kan. Mungkin kalau kita melihat di tahun 2022 itu kan ada LKS Bipartite Award ya, Bu ya. Di situ Ya. tentunya ada kriteria atau variabel yang dinilaikan itu seperti apa bagi perusahaan yang menjadi pemenang di LKS Bipartite Award. Nah, mungkin nanti eh, saya bagikan di grup nanti jenis variabel, subvariabel, sub-subvariabel apa yang menjadi penilaiannya. Mungkin itu menjadi semacam kompas atau arah nanti bagi perusahaan yang ingin membuat program kerja. Misal tersedianya fasilitas kerja, pas kerja, terus tersedianya perpustakaan di tempat kerja, terus kemudian tersedianya bimbingan rohani, misalnya dilakukan setiap bulan sekian kali misalnya, itu ada kriterianya. Jadi nanti terus kemudian juga peningkatan kapasitas, termasuk pemberian pelatihan bagi pekerja, kemudian peningkatan produktivitas, kemudian ada misalnya bentuk punishment dan reward bagi karyawan yang berprestasi di tempat kerja. Nah, itu hal-hal itu nanti bisa menjadi itu acuan atau kompas bagi pengusaha yang ingin membuat bagi LKS Bipartit di perusahaan yang ingin membuat sebuah program kerja dalam jangka waktu misalnya 1 tahun ke depan. Seperti itu sih, Bu, ini saran dari saya. Terima Oke, kasih. menurutnya Ada Pak Mufti juga Pak sebenarnya yang punya cara atau trik agar pengusaha membentuk ya. Silakan Bapak kalau misalnya nanti berkenan boleh berbagi juga begitu ya Pak Mufti itu. Ada cara atau trik seperti itu. Kalau selain dari ini Pak ya, Mufti. selain sanksinya, Bu ya. Iya benar, karena Tapi kita kalau sanksi ya, nanti ujung-ujungnya hanya sanksi administratif begitu kan. iya. Pasti alasannya. Ya tetap harus Jadi pendekatan personal ya. ke pengusaha. Iya, baik. Saya lanjutkan untuk yang sudah resen ada Pak Dimas Wi. Monggo Pak Dimas, silahkan. Baik, selamat siang Bu Vivi, Pak Mahendra. Selamat siang, Terima Pak. kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, jika dalam suatu perusahaan terdapat satu serikat pekerja yang di mana seluruh karyawannya itu merupakan anggota serikat pekerja, maka secara otomatis serikat itu mengirimkan delegasinya untuk menjadi pengurus LKS. Namun ada situasi, jika ada situasi gitu ya, di mana seluruh anggota serikat itu mengundurkan diri atau menarik diri dari pengurusan LKS. Maka akibatnya tidak ada lagi perwakilan karyawan di LKS. Nah, dalam kondisi tersebut, apakah misal saat ada audit atau pemeriksaan kepada perusahaan, hal ini akan menjadi temuan karena tidak adanya perwakilan karyawan di LKS? Dan kemudian yang saya tanyakan, status LKS di perusahaan tersebut itu bagaimana? Mungkin segitu, terima kasih.
Ya, makasih Pak Dimas. Sebuah pertanyaan yang cakep sih, saya pikir ini. Ketika satu pengurus SP yang sudah otomatis nanti menjadi anggota di LKS Bipartit atau di kepengurusan LKS Bipartit, kemudian boykot bedol desa gitu ya Pak, keluar. Monggo Bu Vivi bisa diberikan tanggapan. Ya, baik, Tamai. Ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang lumayan jarang ditanyakan begitu ya. Artinya kasuistik begitu ya, kasuistik. Seluruh anggota menarik diri apakah menjadi temuan atau tidak. Kalau misalnya secara yang sudah dicatatkan ya Pak ya, secara yang sudah dicatatkan keanggotaan berarti kan sebenarnya tidak menjadi temuan legalitasnya gitu ya. Tetapi secara kepengurusan saat ditanyakan gitu ya. Nah, ini saya kurang tahu karena kalau misalnya ditanyakan biasanya kan kalau misalnya audit itu pasti akan meminta bertemu dengan perwakilannya, biasanya seperti itu ya. Jadi mungkin akan bisa menjadi temuan karena kalau misalnya ingin bertemu dengan perwakilannya ternyata perwakilannya tidak ada. Tetapi saya mohon maaf, izin Pak Mahe dan juga Pak Dimas. Untuk kasus ini saya perlu mencari referensi terlebih dahulu apakah solusinya seperti apa begitu ya. Jadi saya tidak bisa menjawab karena memang kalau menurut Permen 32 kan dijelaskannya kalau SPSB-nya satu dan semua menjadi anggota itu berarti yang menunjuk otomatis dari perwakilannya. Nah, kalau ini semuanya tidak ada kan, kalau mau mengganti pun kan harus atas usul yang diwakilinya, begitu ya. Karena kalau ketentuan pergantian dari pengurus kan seperti itu, harus atas usul yang diwakilinya. Nah, sementara yang wakilnya sudah keluar semua. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menjawab, Pak Mahe, mohon izin. Atau kalau ada Bapak Ibu yang lain yang bisa membantu menjawab, saya persilakan. Kalau dari saya belum menemukan jawabannya. Saya izin, kalau boleh nanti saya carikan referensinya, nanti saya kirimkan di chat di grup atau nanti saya kirimkan chat ke Pak Mahendra supaya diteruskan ke Pak Dimas. Karena Iya, kalau saya jawab tidak ada dasar hukumnya kan nanti kok ngawur gitu ya. Khawatirnya seperti itu. Begitu Pak Mahe. baik Bu Kalau Vivi, ada yang terima mau kasih. membantu, monggo silakan. Iya, tadi Pak Zam sudah WA ke saya izin gitu, dipanggil kapus. Terus ini Pak Dimas sudah bergabung di grup Ngopi Sik Community belum Pak? Kalau sudah nanti, Eh, baru Pak, baru bergabung. oh baru bergabung. Baik, Ah, nanti apa pertanyaan jenengan nanti saya forwardkan di grup, nanti kita tanggapi bareng-bareng Pak. Dari beragam perspektif Pak, mulai dari sisi regulasi mungkin atau kadang-kadang juga tanggapannya dari sisi humanis gitu kan. Oke, sementara kita keep dulu ya Pak pertanyaan ini. siap, siap. Dan masih ada tadi pertanyaan dari Bu Ika tadi kalau nggak salah terkait eh, Pak Maktub sudah, terus Bu Ika tadi bicara soal jika pengurus LKS Bipartit menjadi diduga, malah pengurusnya yang menjadi pelaku nih, diduga pelaku pelecehan seksual, bagaimana cara pendekatan untuk investigasi dan penindakannya? Nah, ini perannya dari Satgas nanti. Apakah ada toleransi gitu? Mungkin arahnya ke situ. Gimana Ibu ini terkait Satgas yang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja? Iya baik Pak Mahe. Ini terlewat ya saya tadi baru mau menjawab lupa tadi baru mau saya ketik. Bu Ika izin menjawab Pak Mahe. Em, Kalau pengurusnya malah diduga menjadi pelaku pelecehan seksual, bagaimana cara pendekatan untuk investigasi dan penindakannya? Sebenarnya pengurus ini kalau pendapat saya kan banyak ya Bapak ya. Otomatis Satgas kan tidak hanya satu orang ya Pak ya. Gitu ya. Karena tadi kan minimal 3 biasa gitu ya. Ya di sini sebenarnya peran untuk bisa bersikap objektif gitu ya meskipun eh, kalau saya pribadi LKS Bipartit kan pengurusnya bukan berarti kebal hukum ya Pak ya gitu ya kalau menurut saya pribadi pendapat saya apakah dia kalau LKS Bipartit pengurus kemudian dia em, melakukan ini diduga ya misalnya kalau diduga kan berarti baru dugaan ya Pak kan harus ada bukti-bukti yang lainnya untuk dia benar-benar menjadi pelaku pelecehan menjadi dugaan. Tetapi kalau pendapat saya pribadi, pengurus LKS Bipartit bukan berarti dia kebal hukum. Artinya kalau menjadi pengurus lalu kemudian menjadi satgas dia tidak bisa dihukum begitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku kan tidak demikian seperti itu. Nah, karena tadi yang ditanyakan
diduga menjadi pelaku, cara pendekatan untuk investigasi dan penindakannya kalau saya pribadi, apakah ada toleransi atau tidak, nanti kalau misalnya dari sisi saya pekerja, kok dia pengurus LKS bipartit tidak ditindak padahal misalnya sudah ada bukti-bukti dan lain sebagainya, kan nanti akan menjadi seolah pekerja yang lain merasa terdiskriminasi kalau dia menjadi pengurus kemudian dia ditoleransi boleh gitu ya. Artinya ada misalnya keringanan dan lain sebagainya seperti itu kalau dari sisi pendapat saya pribadi ya Pak. Jadi LKS bipartit seharusnya bukan kebal hukum ya, dan kalau saya melihat di Permen 32 pun tidak ada keterangannya bahwa LKS bipartit itu kebal hukum seperti itu. Bahkan SP pun kan juga anggota dan pengurus SP selama memang dia terbukti ya, karena kalau tidak terbukti kan nanti jadinya apa namanya union busting gitu ya. Tapi kalau misalnya terbukti kan pengurus SP pun juga bisa ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pun demikian dengan LKS bipartit kalau menurut saya pribadi. Bagaimana cara pendekatan untuk investigasinya? Ya kalau bisa ya memang satgasnya. Kalau misalnya di perusahaan tersebut kan satgas ini berarti secara otomatis di LKS bipartit menjadi anggotanya. Nah berarti ya kalau bisa dipilih yang objektif Pak untuk yang pendekatan dan juga investigasi tindakan dari si pelaku ya, diduga kan ini kan masih diduga ya Pak ya, diduga berarti kan pendekatan karena diduga bisa saja dia pelaku bisa juga tidak karena kan nanti ada pembuktiannya biasanya seperti itu. Tuh kalau pendapat saya pribadi seperti itu Pak Maher. Ya Bu, izin menambahkan Bu. Betul Bu, jadi tidak ada pengecualian ketika ada pekerja maupun pengusaha yang melakukan pelanggaran gitu, melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual di tempat kerja itu tidak ada istilahnya istilahnya apa ya, tidak ada pengecualian gitu kan. Makanya di Kemenaker 88 gitu kan tahun 2023 itu terkait upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja itu menjadi kewajiban oleh pengusaha untuk mengatur kebijakan tersebut di dalam kaidah otonom dari perusahaan tersebut, yakni mulai dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Sehingga terkait kebijakan hal tersebut itu nanti diikuti juga dengan punishment-nya, mulai dari teguran secara lisan, tertulis, SP 1, 2, 3, bahkan sampai nanti masuk ke kategori pelanggaran yang bersifat mendesak, yang bisa dikenakan PHK secara langsung. Nah, mekanisme-mekanisme itulah yang nanti bisa dibahas di LKS bipartit dan di Satgas. Nah, dari Kementerian Ketenagakerjaan Bu, kemarin juga sudah muncul surat edaran agar setiap Disnaker kabupaten kota itu melakukan apa ya sosialisasi secara persuasif terkait Kemenaker 88 itu untuk bisa diadopsi di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun PKP. Jadi sekarang setiap ada permohonan pengesahan PP ke saya gitu kan, saya selalu masukkan terkait kebijakan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Seperti itu Bu Ika. Ya, oke. Masih ada pertanyaan lagi atau sudah ini cukup? Oh, Pak Mufti punya cara atau triks agar pengusaha mau membentuk LKS bipartit. Nah, ini nanti mungkin nanti bisa di-share di grup kopi saya ya Pak ya. Nanti saya sebarkan. Ini ilmu yang luar biasa sih menurut saya gitu. Ada sebuah trik langsung dari bagian unsur manajemen. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin Bu Vivi bisa memilih Ibu. Peserta dari ngopi kita hari ini yang beruntung gitu kan untuk mendapatkan buku dari Prof. Ari Hirnawan. 3 ya Pak Maher. Eh, Yang Bu, pertama. kecuali Pak Mufti ya Bu ya. Saya Oh ngirimnya iya. kejauhan Bu. Oh iya, iya. Iya, betul. Ongkos Baik. kirimnya melintasi ini Bu, benua. Melintasi samudra ya. Melintasi samudra benua. Saya benar-benar bertanya, bukan mencari buku ya. Iya Pak. benar Bapak, baik. Lebih bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, ya baik Bapak. Yang pertama mungkin Pak Bawon ya Pak. Pak Bawon kan tidak melintasi samudra ya, Pak Mahendra ya. Sepertinya enggak Bu, Samarinda tadi.
Pak Ah, Bawon. ya, minta salam. Oke, baik Pak Bawon. Kemudian berikutnya tadi ada Bu Retna kalau tidak salah tadi ya, yang raise hand ya. Bu Retna. Kemudian yang ketiga Bu Ika mungkin ya Pak ya. Bu Ika dari mana ini Pak? Lintas Samudra kah? Bu Ika. Saya kurang tahu. Bu Ika ya, siapa namanya? Pak Bawon, Bu Retna dan Bu Ika mungkin ya. Oh, Bu Semarang, alhamdulillah berarti free all ya, free all, free all. Masih lokal Bu Ika, alhamdulillah Bu Ika. Selamat ya untuk Pak Bawon, Bu Retna dan Bu Ika. Pilih saya Bu Sumarni. Waduh, Bu Sumarni. Pilih saya Bu, ya nanti saya pilih Ibu di kegiatan berikutnya. Begitu Pak Mahe. Ya, Bu, itu di kolom chat sudah saya kirimkan kontak WA saya untuk nanti bagi Pak Bawon, Bu Retna, dan Bu Ika bisa kirim alamat pengiriman bukunya. Ya. Selamat sekali lagi dan terima kasih Bu Vivi. Jadi untuk Pak Dimas nanti kita kontak-kontakan aja ya Pak ya. Pak Dimas keren, pertanyaannya keren, bagus. Itu benar-benar membuat saya mengolah pikir ini. Ya, harus membuat sebuah kajian ini nih. Pak Kajian. Mahendra, Ya gimana Pak? izin boleh saya berbagi Monggo Pak, monggo. pertanyaannya Pak Dimas ya. Monggo Pak, silakan Karena Pak. saya Silakan pernah berikan tanggapan. pernah ngalami ya. Jadi di salah satu SBU kami, anak perusahaan dari SBU kami yang ada di Semarang justru ya di Jawa Tengah. Jadi itu teman-teman serikat pekerjanya ya tidak bersedia lah gitu ya. Nah, tidak apa-apa, kata saya tidak apa-apa ya. Toh regulasi mengatakan harus ada perwakilan dari serikat pekerja. Tapi ketika kalian tidak bersedia, nggak apa-apa saya bilang. Bikin pernyataan bahwa kalian tidak bersedia apapun lah alasannya, bla 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 bla. Ya, nah, sudah cukup ya. Dan kita umumkan ke seluruh perusahaan dan kita laporkan ke ke Disnaker setempat. LKSB partai kami komposisinya seperti ini. Ini tidak bersedia karena apa? Ini buktinya, ada surat hitam putihnya. Begitu. Jadi jalan aja gitu, jalan aja. Ya kan? Itu kan tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Sama ketika ada regulasi yang mengharuskan pengusaha harus begini begini begini, tapi pengusahanya tidak bersedia ya bukan berarti ini kan hukum tetap berjalan kan. Buktikan gitu aja. Jadi kalau kami dulu begitu Pak Dimas ya. Jadi tetap jalan, ada bukti hitam putih bahwa mereka tidak bersedia. Apapun lah alasan itu. Begitu Pak. Terima kasih. Boleh bertanya sedikit Pak Mufti. Berarti LKS tersebut mengadakan meeting tanpa perwakilan dari pekerja ya Pak gitu ya, tetap jalan gitu ya Pak. Oh, waktu itu kita ganti. Jadi kami sebutnya anggota pengurus sementara ya, sebutnya ada sementara, pengurus sementara karena saya masih menghormati mereka yang seharusnya tapi karena tetap diganti dengan kita buka lowongan lowongan kerja, lowongan ini ya. Siapa yang bersedia gitu. Ya, siapa yang bersedia. Karena LKS Bipartit ini saya melihatnya ini sebenarnya kepentingannya pengusaha gitu ya. Jadi bagaimana caranya pengusaha itu harus memfasilitasi ya, saya sebut memfasilitasi. Jadi ayo siapa yang mau menggantikan posisi ini masih lowong gitu ya, masih lowong begitu. Jadi harus ada orang. Jadi kita perusahaan juga harus terbuka gitu ya. Gantinya siapa gitu ya. Begitu Pak. Jadi tetap kita buka ininya lowongannya, lowongannya seperti itu ya. Nah, oh ya sekalian ini kita tadi saya bilang pengusaha itu harus memfasilitasi ya. Jadi ada pertanyaan tadi kira triknya tuh begini. Saya bilang kepada teman-teman pengusaha, ini harus ada ilmu, harus ada pengetahuannya dulu bahwa LKS Bipartit itu adalah organisasi pertama yang harus segera didirikan oleh pengusaha setelah dia berhasil membentuk atau membangun sebuah perusahaan. Itu dia harus tahu itu, harus pahami.
ya. Jadi saya punya ada apa peribahasa ya, perbandingan analogi begini ya. Seperti tadi pertanyaan Bu siapa? Eh, ini ya. Jadi adagiumnya begini. Sering saya sampaikan begini. Jika pekerja sangat ingin membentuk serikat pekerja, maka seperti itulah keinginan pengusaha membentuk LKS bipartit. Ya, jadi pengusaha tuh harus tahu, pekerja aja ngotot gitu ya, pengen bikin serikat pekerja. Nah, begitulah seharusnya pengusaha ngotot juga membentuk LKS bipartit. Ya, tapi kan suka ada kekeliruan. Oh, tapi kami belum punya serikat pekerja, nggak apa-apa. Ya, walaupun tadi regulasinya harus ada perwakilan. Nah, kalau serikat pekerja belum ada, bagaimana? Karena ada pekerja yang lain, gitu. Ya, paling tidak latihan dulu, gitu. Latihan. Nanti kalau udah tahu, udah terbiasa, sampai bisa bikin SOP-nya, regulasinya, nah, itu dia. Jadi berikan pengertian bahwa LKS bipartit itu sangat diinginkan oleh pengusaha. Seperti para pekerja menginginkan membentuk serikat pekerja, begitu. Itu dijelaskan lebih dalam dan apa. Jadi termasuk program-programnya itu, jadi nggak sekedar basa-basi, hihi gitu ya. Nah, itu saya pernah punya pengalaman, pernah masuk berita itu di Sumatera Utara, salah satu anak-anak perusahaan dari SBU kami di Sumatera Utara itu membentuk LKS bipartit, itu dicampuri oleh pihak luar gitu, sehingga gagal terbentuk. Saya bilang nggak perlu, jalan aja gitu. Itu hak kamu pengusaha gitu. Nah, seperti itu. Jadi begitu ya Pak Dimas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak sharingnya. Ya, sudah menunjukkan jam 11:04 ya. Ini masih ada pertanyaan atau tidak ini? Kalau sudah, kita akhiri ya. Dan sekali lagi selamat buat Pak Bawon, Bu Retna, dan Bu Ika yang mendapatkan gift dari Bu Vivi berupa buku karya Prof. Ari Hernawan ya. Nanti ditunggu saja buku saya kirimkan. Bu Vivi ada closing statement untuk teman-teman yang hari ini ngopi, ngolah pikir bareng sama kita. Closing statement-nya, jangan pernah berputus asa, tetap produktif dan inovatif dimanapun Bapak Ibu berada. Itu mungkin ya Pak Mahendra. Closing Iya, statement dari saya. Terima kasih. baik Bu. Berarti tetap produktif dimanapun berada. Eh, baik, kalau kita bicara soal komunikasi, jadi kita ketika bicara LKS di Padet itu kan sebuah forum wadah kita untuk komunikasi dan konsultasi. Nah, saya menggarisbawahi kata atau diksi komunikasi itu, kita tahu bahwa komunikasi adalah sebuah keniscayaan ya, karena merupakan kebutuhan manusia kita untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Apalagi di dalam hubungan kerja dan hubungan industrial, ya, apapun itu hubungan yang muncul, yang timbul, itu komunikasi menjadi fondasi yang cukup penting dan akan meningkatkan apa ya, harmonisasi gitu kan antara dua belah pihak yang memiliki hubungan atau perikatan tersebut, termasuk menunjang produktivitas dari perusahaan dan ujung akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja, buruh, dan keluarganya. Jadi a good relationship starts with a good communication. Kemudian ketika ngopi C ini hadir, harapannya dapat memberikan makna layaknya matahari yang mencintai bunga gitu kan. Siapa yang membuat bunga itu mekar? Ya, yaitu sinar matahari. Tapi matahari tidak boleh marah ketika bunga mekar karena cahayanya, dan bunga lebih memilih menari-nari bersama kupu-kupu dan tumbang. Yes, gitu ya. Dan kemudian ngopi sik itu memberi gitu kan. Kita sebagai manusia itu memberikan cinta, memberi bukan menerima ya. Kemudian eh, layaknya matahari pada bulan, siapa yang membuat bulan itu purnama? Itu sinar matahari. Tapi siapa yang dikagumi ketika purnama? Tentu bulan kan, bukan matahari. Itulah cinta ngopi sik pada panjenengan semua. Kemudian bagi panjenengan semua yang saat ini meniti karir profesionalnya dan akan meniti karir di kemudian hari, tetaplah menjadi baik. Jika beruntung, maka panjenengan akan menemukan orang baik.
Jika tidak, maka panjenengan akan ditemukan oleh orang baik. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di agenda ngopi sik berikutnya. Ciao. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Mas wabarakatuh. Hendra. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih. semuanya. Makasih Pak Bapak Ibu. Pedren, makasih Bu Terima kasih. Vivi. Iya, terima Terima kasih kasih Bapak Bu Ibu. Vivi, Pak Assalamualaikum. Makasih ya Pak Mufti. Mahe, Pak Mufti, Ya, semuanya. izin saya akhiri recordingnya ini.